Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas bersama-sama soal TWK atau tes wawasan kebangsaan untuk menghadapi seleksi kompetensi dasar CPNS di tahun 2024. Oke teman-teman sekalian, nah sebelum kita membahas soal-soal ini ya teman-teman, boleh dong like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng di bawah ini agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika channel ini upload video-video terbaru. Nah, teman-teman juga boleh cek di playlist channel ini ya teman-teman, dengan judul pembahasan soal CPNS 2024. Itu banyak sekali soal-soal yang sudah dibahas mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas ya. Soal pertama, Polri memastikan bahwa sepanjang 2022 terdapat 1.226 polisi yang gugur dalam tugas, baik dalam menindak kejahatan hingga menangani kelompok bersenjata. Di samping banyaknya polisi yang gugur, jumlah kejahatan juga mengalami peningkatan sepanjang tahun lalu. Kasus terakhir yang membuat personel gugur pada tahun 2022 adalah bom Polsek Astana Anyar. Seorang anggota bernama Aibda Sofyan gugur saat pelaku bom bunuh diri yang menyerang kantor Polsek tersebut. Peran Aibda Sofyan dalam menjalankan tugas hingga gugur termasuk dalam sikap A. Cinta tanah air, B. Bela negara, C. Nasionalisme, D. Militerisme, E. Patriotisme. Oke teman-teman, setelah itu teman-teman jawab terlebih dahulu ya teman-teman. Pikirkan terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Teman-teman sekalian boleh pause dulu videonya, teman-teman jawab dulu, setelah itu teman-teman lanjutkan videonya untuk melihat pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah kita lihat pertanyaannya di soal ini ya teman-teman. Peran Aibda Sofyan dalam menjalankan tugas hingga gugur termasuk dalam sikap. Nah, dari A, B, C, D, E, dan 5 kepilihan ini ya teman-teman, yang mana kira-kira yang menunjukkan sikap atau peran si Aib dan Sofyan ini teman-teman. Dari pernyataannya di sini ya teman-teman, seorang polisi ini menjalankan tugas ya teman-teman, menjalankan tugas untuk pada saat pelaku bom bunuh diri datang ke Polsek Astana Anyar. Namun pada saat pelaku bom bunuh diri itu datang ke polsek tersebut, ada seorang polisi yang bernama Sofyan ini ya teman-teman, di kantor tersebut. Nah, ketika kejadian itu ya teman-teman, jadi pada saat kejadian itu polisi ini gugur ya teman-teman. Nah, di situ adalah kata kuncinya dari soal ini teman-teman. Nah, ketika hal itu terjadi pada tahun 2022 dan Aibda Sofyan itu gugur pada yang bertempatan pada Polsek Astana Anyar tersebut. Nah, dalam keadaan dia sedang menjalankan tugas, sikap ini termasuk apa? Cinta tanah air kah, bela negara, nasionalisme, militerisme, atau patriotisme? Nah, yang paling benar itu adalah patriotisme, teman-teman. Jawabannya adalah E. Nah, kenapa patriotisme? Karena patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Karena patriotisme itu berasal dari kata patriot dan isme yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan. Dalam kata bahasa Inggrisnya, yaitu adalah heroes dan patriotism. Nah, jadi jawaban yang paling benar itu adalah E teman-teman, patriotisme. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. TikTok Shop, sebuah fitur untuk bertransaksi jual beli di akun media sosial menjadi sorotan sebab harga-harga barang kebutuhan yang dijual di TikTok
shop jauh lebih murah dibanding membeli secara langsung di pusat perbelanjaan. Fenomena berjualan online di TikTok Shop itu membuat para pedagang di pasar Tanah Abang mengeluh. Dagangannya sepi pembeli, omsetnya anjlok, dan mereka tetap dibebankan untuk tidak boleh telat membayar sewa kios. Karena sangat sepi pembeli, ada beberapa pedagang yang sampai tertidur menunggu dagangan kiosnya. Padahal sebelum marak praktik berjualan melalui siaran langsung di TikTok Shop, akhir pekan menjadi waktu yang tepat bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk berbelanja di pasar Tanah Abang. Terkait hal tersebut, maka hal yang semestinya dapat langsung dilakukan oleh para pedagang di Tanah Abang adalah A. Mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan agar masyarakat kembali ke pasar offline. B. Menyampaikan aspirasi kepada anggota legislatif melalui forum yang tepat untuk menindaklanjuti hal tersebut. C. Mempelajari cara berjualan melalui e-commerce agar dapat mengikuti perubahan pasar. D. Mempertahankan kiosnya agar berinteraksi sosial secara langsung tetap terjadi. E. Meminta pemerintah membatasi penjualan barang konsumtif secara online karena akan merusak pasar. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu sesuai dengan pemikiran teman-teman mengenai soal ini ya. Setelah itu kita akan membahas dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah kita langsung ke pertanyaannya, lihat dulu ya. Maka hal yang semestinya dapat langsung dilakukan oleh para pedagang Tanah Abang adalah, nah ini dari pernyataan ini tentang perubahan teknologi teman-teman. Karena semakin berkembangnya teknologi, maka akan muncul aplikasi-aplikasi yang memang sangat-sangat berdampak pada penjualan ya teman-teman, karena banyak sekali e-commerce yang sudah berkembang untuk melakukan penjualan secara online ya. Sekarang yang kita ketahui yaitu adalah TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan masih banyak lagi e-commerce yang sudah membuka perdagangan online. Nah, kita sebagai masyarakat, kita harus melek terhadap teknologi, kita harus cepat melakukan perkembangan ya, dengan cara belajar, dengan cara mengetahui bagaimana cara penggunaan e-commerce tersebut. Nah, jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi pada saat ini. Nah, dari hal tersebutlah apa seharusnya yang harus dilakukan pedagang yang ada di Tanah Abang tersebut. Perubahan model bisnis atau usaha adalah suatu hal yang terus terjadi, sehingga hal yang paling dapat dilakukan oleh para pedagang yaitu mengikuti perubahan selera masyarakat, termasuk dengan mempelajari cara berjualan secara online. Karena bagaimanapun para pedagang online tidaklah menyalahi regulasi apa-apa. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan awal bela negara dengan menunjukkan sikap mau terus belajar. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C teman-teman. Dengan cara mempelajari cara berjualan melalui e-commerce agar dapat mengikuti perubahan pasar. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang raja dalam sistem pemerintahan monarki konstitusional mengumumkan bahwa ia akan membatasi kebebasan berbicara dan mengawasi media secara ketat untuk mencegah kritik terhadap pemerintahannya. Berikut tindakan ini yang mencerminkan karakteristik dari sistem pemerintahan monarki konstitusional adalah A. Sistem pemerintahan monarki konstitusional akan mendukung pembatasan ini
untuk menjaga stabilitas politik. B. Sistem pemerintahan monarki konstitusional akan menilai bahwa pembatasan ini melanggar prinsip kebebasan berbicara dan pers. C. Sistem pemerintahan monarki konstitusional memerlukan persetujuan dari parlemen untuk pembatasan semacam ini. D. Sistem pemerintahan monarki konstitusional memungkinkan raja untuk mengawasi media sesuai keinginannya. E. Sistem pemerintahan monarki konstitusional akan memungkinkan raja untuk mengambil alih kontrol media tanpa batasan. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah kita lihat di sini ya. Pertanyaannya, tindakan ini mencerminkan karakteristik dari sistem pemerintahan monarki adalah dari A, B, C, D, dan E. Ini adalah tindakan-tindakan ya, yang mana sih yang mencerminkan karakteristik dari sistem pemerintahan monarki konstitusional? Dalam sistem pemerintahan monarki konstitusional, kebebasan berbicara dan pers yang dijamin oleh konstitusi dan hukum yang berlaku biasanya dihormati dan dijaga. Pembatasan terhadap kebebasan berbicara dan pers yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar sistem tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks ini, tindakan raja untuk membatasi kebebasan berbicara dan mengawasi media akan dinilai melanggar prinsip-prinsip tersebut. Jadi teman-teman, jawaban yang paling benar itu adalah B, yaitu sistem pemerintahan monarki konstitusional akan menilai bahwa pembatasan ini melanggar prinsip kebebasan berbicara dan pers. Jadi jawabannya adalah B, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kabinet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai yang secara bersama-sama menguasai kursi terbanyak di parlemen disebut dengan kabinet. A. Partai. B. Koalisi. C. Nasional. D. Parlementer. E. Presidensial. Oke, teman-teman jawab terlebih dahulu dan pikirkan terlebih dahulu. Boleh di pause, setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah kita lihat di sini ya. Pernyataannya ada kata kunci ya teman-teman. Kabinet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai. Nah, beberapa partai yang secara bersama-sama menguasai kursi terbanyak. Kira-kira apa sih kabinet parlemennya? Nah, kabinet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai yang secara bersama-sama menguasai kursi terbanyak di parlemen itu disebut dengan kabinet koalisi. Nah, jadi yang paling benar itu adalah pilihan B, teman-teman. Kabinet koalisi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hukum yang ditetapkan oleh negara-negara suatu dalam perjanjian negara disebut hukum. A. Hukum doktrin. B. Hukum traktat. C. Hukum undang-undang. D. Hukum jurisprudensi. E. Hukum adat. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian negara disebut hukum apakah itu?
Hukum itu disebut dengan hukum traktat, teman-teman ya. Karena banyak sekali ya, contohnya ini berkaitan dengan berbagai macam aspek yang mencakup misalnya aspek ekonomi, sosial, budaya, bahkan perperangan. Hukum traktat sendiri ya dapat dibagi menjadi dua jenis. Hukum traktat bilateral atau perjanjian antara dua negara dan hukum traktat multilateral, yaitu perjanjian dengan lebih dari dua negara. Contohnya perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia. Jadi yang paling benar itu adalah hukum traktat, yaitu adalah option B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Akibat banyaknya penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru, pada awal era reformasi dalam masyarakat Indonesia berkembang tuntutan reformasi yang didasarkan oleh berbagai komponen bangsa. Tuntutan tersebut antara lain berikut ini, kecuali A. Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI, B. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, C. Desentralisasi terpusat antara pusat dan daerah, D. Mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi, E. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke teman-teman sekalian, ini merupakan pertanyaan bonus ya teman-teman. Teman-teman boleh pikirkan terlebih dahulu, cerna dulu soalnya, pernyataannya, terus pertanyaannya dari option A, B, C, D, dan E. Setelah teman-teman mendapatkan jawaban, teman-teman tulis jawaban teman-teman sekalian di kolom komen di bawah ini, besertakan alasan teman-teman mengapa memilih jawaban tersebut. Nah, teman-teman sekalian, sekian dari video kali ini. Nanti kita akan upload video-video terbaru mengenai soal-soal SKD yang berupa TWK, TIU, dan TKP. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Teman-teman jangan sampai ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Dengan cara teman-teman klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng di bawah ini, karena nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi ketika channel ini upload video terbaru. Oke teman-teman sekalian, akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.